proses mengenal pasangan itu akan dilakukan seumur hidup, termasuk itu kan, proses mengenal mood, mengenal momen pada saat gimana caranya untuk ngomong sama dia, enak nggak nih moodnya? Oh, ntar aja deh, kayaknya lagi bete atau masalah kerjaan atau apa, kan kita nggak tahu. Oke. Ya kan? Tapi kan makanya itu yang aku sama Darius lakukan ya itu. Lihat dulu nih, mukanya lagi keren nih. Ntar gue ngomong malah tambah keren lagi. Enggak deh, ntar aja. Gitu. Bener Bu, di kualinya ada keadaan. Ngomong-ngomong, bandelnya apa sih Dona waktu zaman kuliah tuh, apa nongkrong main apa tapi iya, bandel tuh paling main itu. bukan. Kalau kuliah sih aku yakin Dona nggak mungkin lah apa bolos-bolos gitu kayak kalau kuliah ya, mainnya tuh lebih bolos ada. ya, Nitip absen gitu, karena kan kadang kampus aku jadi kosan aku tuh belakangnya tuh ada ruang kelas K1 namanya. Itu ruang kelas yang gede. Jadi kalau kuliah umum, kalau kuliah rame-rame tuh di situ. Nah, aku tuh kadang kalau misalnya kelasnya rame, itu tuh daripada gue pagi-pagi gitu kan, tinggal manggilnya temen-temen nitip absen gitu. Dari kalau kosan kelasnya tuh. sedikit, Dari kosan. nah aku nggak bisa. Dari kosan. Nita, nitip absen ini kayak aku absen tuh, kalau absen jangan susah-susah. Kalau susah kan susah di absen nitip absen ini gimana ya kan? Makanya cuma parasnya gampang-gampang aja gitu. Jadi bisa dicontekin sama orang. Gitu. Dan kadang kalau misalnya, tapi saya lulus dengan IPK 3,2 loh. Boleh lah ya. Lumayan. Lumayan lah. Jadi maksudnya buat aku satu, kuliah itu adalah bentuk tanggung jawab aku sama papa. Jadi aku harus lulus dengan nilai yang bagus lah. Walaupun mungkin nggak cum laude, tapi 3,2 kan paling nggak B gitu kan. Jadi maksudnya, dan Unpad dulu termasuk hukumnya termasuk salah satu yang bagus gitu. Dan dulu sidangnya pun kan juga harus 2, sidang skripsi dan sidang filsafat gitu. Sidang filsafat itu dapet C aja udah bagus gitu. Dulu aku dapet B. Jadi dulu banyak yang sidang skripsinya lulus, tapi sidang filsafatnya nggak lulus sampai bertahun-tahun tuh ada gitu. Dan aku puji Tuhan dua-duanya satu kali sidang semua terus lulus. Terus buat aku itu tanggung jawab aku sama papa aku gitu. Begitu udah selesai nih, udah selesai ya gitu kan. Dan bahkan ketika aku selesai kuliah pun juga papaku mungkin dulu berharap bahwa aku jadi ya gelar sarjana hukum aku bisa kepake mungkin jadikan profesi gitu kan. Makanya kan aku bilangnya lu kan S1 sarjana hiburan katanya gitu. Mungkin karena akhirnya aku kerjanya di dunia hiburan gitu. Tapi aku berpikir bahwa aku harus bukti bahwa walaupun saya kerja di dunia hiburan, tapi ini bisa jadi profesi loh. Aku bisa bertahan cukup lama. Dan justru akhirnya papa aku mungkin jadi orang kritikus paling nomor 1 di dalam karir aku di dunia hiburan gitu. Dan aku banyak dapat semuanya lah justru di dunia hiburan gitu kan, termasuk dapat jodoh. Oke. Sebelum ke situ, akhirnya papa mengizinkan untuk masuk ke dunia hiburan? Akhirnya? Iya, akhirnya. Setelah lulus kuliah? Atau kapan? Iya. Bahkan waktu itu sempat nyuruh lu nggak mau kerja kantor atau apa gitu. Nah, cuma mungkin akhirnya dia lihat bahwa ya dia berpikir bahwa mungkin pekerjaan awalnya dia dunia hiburan itu nggak bisa dijadikan profesi, bukan nggak bisa berlangsung lama gitu. Cuma mungkin akhirnya ya setelah aku bertahan cukup lama dan aku bisa membuktikan bahwa ya pekerjaan ini bukan cuma buat untuk pekerjaan sampingan loh, tapi bisa kok selama kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan kita mau selalu belajar gitu untuk bisa jadi lebih baik gitu kan. Dan banyak hal ternyata yang bisa dilakukan gitu di dunia hiburan, bukan sekedar cuma pajangan aja gitu kan, atau kesannya kan apalagi mungkin awal di sport ya, perempuan kan kesannya kan jadi kayak pajangan gitu kan Mas Yudi, ya kan. Dan maksudnya aku bisa bertahan di sport hampir 15 tahun gitu dengan image yang sama gitu, tanpa sekedar menjadi pajangan gitu. Dan akhirnya papa aku juga
bisa melihat itu gitu. Bahkan dia kadang, oh kenapa tadi ngomongnya begini? Saya mestinya gitu dong. Mestinya ngomongnya begini gitu. Jadi kan jadi kritikus akhirnya yang kritikus menjadi kritikus apa ya? Iya. Karena dia suka nolak kan. Oke. Ya karena di masa kemunculan Donna tuh kayaknya pas banget itu. Maksudnya jarang ada perempuan, kemudian Donna justru kalau tadi Donna bilang biasanya perempuan lebih banyak sebagai pajangan, tapi Donna justru orang melihatnya Donna itu menguasai. Nah kan kenapa menguasainya juga banyak runutannya. Ternyata dari kecil tuh udah benar-benar sporty banget, olahraga banget, nonton segala macam. Jadi kan instan gitu. Itu kan terlihat orang, makanya Donna itu ketika muncul tuh orang tuh melihat Donna bukan pajangan. Ya walaupun cantik, walaupun itu casingnya gitu, tapi kan yang di dalamnya itu Donna orang melihatnya ya memang dibutuhkan diterima lah dengan dunia atau industri sport di dunia presenter olahraga itu gitu. Makanya bisa bertahan lama sampai sekarang bahkan. Hitungannya masih sampai sekarang masih dong. Sebenarnya kepikirannya 2018 kemarin aku pensiun sih. Dari presenter olahraga? Atau dari apa ini? Iya, karena satu, ya pas kemarin 2018, Piala Dunia kan. Piala Dunia, aku siaran Piala Dunia terakhir gitu kan, 2018, terus tahun 2019 aku pas umur 40 gitu. Terus aku berpikir, dan kayaknya juga udah nggak sanggup kalau suruh siaran tengah malam kayak gitu, ya umur nggak bohong lah. Mungkin aku juga perempuan kan pasti tetap ada umur biologisnya ya. Terus ya aku pikir juga masa pasti udah butuh regenerasi juga gitu. Aku pikir masa gua melulu gitu, kali pasti kan juga mesti ada regenerasinya lah. Orang juga, walaupun kadang orang masih suka nanyain, kok Mbak Donna nggak siaran lagi? Besok Mbak Donna siaran nggak buat Euro, buat apalah, Piala Dunia, buat champion lah, inilah itulah gitu. Nah, aku pikir setiap orang mesti tahu kapan saatnya berhenti gitu loh, Mas Yudi. Oke, betul. Ya kan? Jadi aku pikir kemarin momennya sangat bagus gitu ketika orang mengenal aku pada saat Piala Dunia 2006. Dan aku berhenti, saya memutuskan untuk ya ini saatnya Donna selesai gitu, untuk berhenti pada saat Piala Dunia 2018 gitu. Jadi walaupun ya tawarannya ada aja gitu. Itu belum resmi tapi ya menyatakan itu antara resmi atau enggak ya pensiun dari presenter olahraga itu. Nggak tahu, kadang namanya passion itu susah sih ya. Kita nggak pernah tahu kan kalau kita menyukai atau mencintai sesuatu tuh kayaknya berat gitu kalau untuk bilang menyudahi gitu. Tapi ya mau nggak mau memang harus apa ya, aku pikir seperti tadi aku bilang gitu, kita kapan saatnya, kita harus ada saatnya untuk bilang stop gitu, this is the time gitu untuk stop. Sama kayak pemain bola lah, harus tahu kapan saatnya untuk pensiun ya kan, harus berhenti, sadar diri gitu. Jadi aku pikir ya kemarin sih memang momen yang paling pas adalah 2018 kemarin gitu untuk stop, untuk berhenti gitu. Walaupun untuk siaran bola siaran bola di TV gitu ya. Tapi kalau untuk kemungkinan yang lain, aku belum tahu gitu. Kalau mungkin ada kesempatan lain untuk berkarya, di bidang tetap di dunia sepak bola misalnya. Mungkin aja kalau waktunya memungkinkan, kalau aku rasa juga aku sanggup melakukannya gitu. Kalau siaran tuh nggak tuh tengah malamnya sih. Sekarang aja aku masih udah jarang sih nonton bola gitu tuh. Saya lebih memperhatikan kesehatan saya sih ya, maksudnya ya kan, tengah malam. Karena kan kita kan effort untuk siaran bola itu kan seharian. Dari seharian itu udah nyiapin bahan, nyari data. Gitu, belum tengah malam masih harus berangkat, belum perempuan 2 jam sebelumnya udah harus make up, belum aku kalau pulang belum tentu aku bisa langsung tidur, kalau pulang setengah 6 pagi atau jam 6 pagi anaknya bangun mesti nyiapin mereka berangkat. Ini kalau dulu berangkat sekolah, kadang anak-anak udah berangkat sekolah aku belum tentu bisa tidur, bukan seharian nggak tidur, kayak baru besok kayak zombie gitu. Itu yang kalau cowok mah cuek, habis itu bisa tidur ya kan, pulang. Tetap juga nyiapin bahan segala macam. Aku juga sama sih. Kendala
tahun berapa aku dalam tanda petik memutuskan udah nggak malas, nggak mau gitu. Maksudnya udah nggak mau lagi. Iya. Kalau kita yang memang tahu gimana bertanggung jawabnya pada saat siaran bola pekerjaan ini gitu, kita pasti mempersiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh gitu kan, karena kan kita nggak terbiasa disiapin rundown doang biasanya kan, data semua kita siapin sendiri ya kan. Gimana belum zaman sekarang era media sosial, kita salah ngomong dikit aja celahnya bukan gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar datang cantik duduk terus udah tinggal ngomong, nggak gitu, persiapannya panjang sebelum siaran bola, itu yang kadang orang nggak tahu gitu. Betul. Dan itu yang aku berpikir bahwa ya udah bukan waktunya lagi, aku udah nggak sanggup gitu untuk jalanin itu, karena prioritasnya udah bukan itulah Mas Yudi, ya kan? Ya mungkin udah ada prioritas. Penonton perlu tahu bahwa tadi kita sempat singgung sebetulnya kalau mau siaran itu baik itu presenter maupun komentator, menyiapkannya itu bisa seharian gitu. Seharian tuh nyiapin data segala macam, kemudian setelah pertandingan juga kan orang lain setelah pertandingan langsung tutup TV atau matiin TV, kita masih selain ngomong masih harus pulang segala macam. Nah, itu yang aku pernah sampai siaran itu hampir kecelakaan di tol gitu. Makanya dari situ aku udah memutuskan enggak deh, apalagi malam-malam gitu. Itu risiko-risiko yang harus kita mereka enak tinggal habis nonton kita salah ngomong dikit, ngomongnya nyala-nyalanya setengah bisa ya kan, kita intinya kita adalah orang yang sangat bertanggung jawab dengan profesi kita gitu kan, dan itu tuh tanggung jawabnya berat juga sebenarnya ya kan. Gitu, nggak segampang yang cuma kalau misalnya baca highlight atau apa gitu. Iya. Ya, makanya Donna tuh cukup panjang, cukup lama lah berkarir di dunia presenter olahraga, karena memang cukup kuat juga, selain bukan hanya sosoknya, tetapi pengalaman, pengetahuan segala macam juga, karena memang sangat menyukai olahraga itu dari kecil. Gitu. Nah, di luar presenter olahraga, Donna di dunia hiburan gitu, apalagi sih? Pasti bintang iklan itu bersama Darius dan Donna itu hampir selama bertahun-tahun itu di TV itu Donna lagi gitu kalau lihat iklan itu. Kemudian presenter tapi selain presenter olahraga ya, kan presenter yang lain-lain juga gitu. Coba aku ngerasa justru berkat itu datang pada saat justru setelah menikah. Gitu. Ya itu ya, maksudnya kadang kalau memang menemukan jodoh yang tepat, jodoh yang memang dari Tuhan, ya rezeki ada aja gitu Mas Yudi. Dan pada dulu mungkin kita menikah pada saat orang lain belum pada nikah, jadi jadi kita jadi satu keluarga yang makanya ya aku sama Darius kan menikah udah hampir tahun ini 15 tahun gitu kan. Jadi dulu, sementara sekarang mungkin udah banyak keluarga muda yang lain gitu kan, keluarga bahagia, keluarga muda yang harmonis gitu. Sementara aku sama Darius itu udah dari dulu gitu kan, menikahnya udah lama, dengan punya anak-anak yang dulu 5 tahun menikah, kita punya anak 3 gitu kan. Jadi dari tahun 2009, 2011 itu kan aku sampai Sabrina lahir tuh, Tuhan setahun itu bisa 8 iklan, 10 iklan gitu, 10 produk gitu. Itu ya produknya produk keluarga, produk ibu dan anak, pasangan gitu sama Darius gitu. Jadi cuma kalau ya sekarang ya udah saingannya udah banyak gitu. Cuma ya memang ada produk-produk yang memang masih bareng sama kita, yang memang sudah cukup lama gitu, Pak. Ada yang sudah 8 tahunan sama aku. Darius juga begitu, udah 13 tahun sama Darius gitu. Jadi sebenarnya iklan itu memang pekerjaan yang paling enak, ya kan? Kerjanya mungkin setahun sekali 2 kali, tapi penghasilannya ya untuk setahun gitu kan. Jadi memang itu sangat menyenangkan. Cuma sekarang kan memang eranya era media sosial ya. Aku sama Darius termasuk sebenarnya yang telat gitu untuk memaintain media sosial kita gitu. Dulu kita mungkin istilahnya terlalu mengeksklusifkan diri, nggak mau endorse gitu. Padahal semua itu
itu easy money banget kalau misalnya mau mikirin soal endorse gitu kan. Sementara orang lain mungkin udah lebih memaintain gitu untuk media sosialnya mereka gitu. Dan sekarang kita juga baru mulai selama pandemi inilah gitu akhirnya mengaktifkan YouTube channel kita gitu kan, baru mikirin jadi content creator gitu kayak gitu. Jadi akhirnya sekarang ya lebih ke arah sana sih gitu. Jadi berusaha untuk lebih kreatif lah melalui media sosial yang kita punya gitu. Dan kesempatannya terbuka, soalnya Donna sama Darius kan terbuka banget, dari sosoknya udah harusnya bisa lebih cepet ya, enggak kayak dulu padahal sering-seringnya pergi ke luar negeri, jalan-jalan boro-boro mau bikin YouTube, bikin vlog gitu kan. Padahal udah bikin video, ya Allah bisa 3 bulan kemudian baru diedit. Nah, Darius bikin sendiri, nggak punya tim gitu kan, nggak kepikiran sama sekali gitu Mas Yudi bahwa itu ternyata bisa jadi satu hal yang sangat menjanjikan gitu kan. Terus kayak ditawarin ini itu buat di endorse gitu. Enggak, gue nggak mau jadi dulu dari apa lagi lebih parah. Enggak, gue nggak mau endorse Instagram, gue nggak mau jadi buat endorse gitu. Sekarang semua itu endorsan itu bisa jadi menghasilkan banget kan sebenarnya kan. Kalau dia tuh kan termasuk orang yang sangat-sangat idealis banget kan untuk segala sesuatu gitu. Karena kerjaan aja juga dulu mungkin ditolak-tolakin gitu kan. Kalau bisa dia nggak serak, siaran aja dulu juga gitu. Orang tawarin siaran dia nggak mau kayak gitu-gitu gitu. Dan memang kalau nggak sesuai sama hatinya dia nggak mau kayak gitu-gitu kan. Dan kayak dia mungkin lebih banyak bisnis. Sementara aku dulu pernah bisnis, punya restoran, setahun tutup, waduh kapok langsung saya ya kan. Dan tapi aku ngerasa bahwa ya semua pasti ada masanya lah. Kita kan kadang orang ada masanya kita di atas, kayaknya kita mau ngapain juga gampang, kita mau ngapain juga istilah jadi uang gitu. Tapi ada saatnya kita juga di bawah. Tapi aku ngerasa gini, aku di sini. Aku nggak pernah ngerasa di sini, di atas sini gitu. Aku naik di sini. Jadi pun kalau turun juga di sini, nggak pernah sampai ambles banget gitu. Jadi karena aku melewati semua prosesnya dari bawah, aku ngikutin semua prosesnya sampai pada satu titik ya aku ada di atas gitu. Tapi nggak pernah yang di atas banget gitu. Jadi aku nggak ngerasa aku di bawah banget gitu. Dan sejauh ini ya puji Tuhan aku sama Darius pun juga maksudnya kita bisa melewatin semuanya sama-sama gitu kan, kita bisa selalu sama mengisi dan buat aku intinya sekarang cuma pengen hidup tenang gitu Mas Yudi sama Darius dan anak-anak, dan kita dari awal nggak pernah merasa terbawah tapi kita juga nggak pernah kekurangan gitu kan gitu. Dan intinya banyak orang yang support kita. Mas Yudi tahulah perjalanan aku sama Darius juga dari awal seperti apa ya kan, sahabat yang selalu ada dari awal aku sama Darius gitu. Itu juga maksudnya ya aku sama Darius juga seperti ini, dan aku sama Darius kan juga bukan orang yang sensasional gitu kan, bukan orang yang dari awal jual sensasi ya, kita di media sosial pun ya begitu, aslinya pun juga ya begitu gitu. Jadi kita ya begini aja dari dulu juga begitu. Tapi Donna itu ya beruntung lah Darius mendapatkan atau berisi Donna. Donna itu kayaknya kan sangat pintar memanage uang ya, sangat pintar memanage. Amin. Ya kelihatannya karena ya ini mungkin langsung ke pertanyaannya bahwa Donna pun seorang Donna Agnesia gitu dengan nama besarnya, pendapatannya atau apapun lah iklannya segala macam juga masih mau mengurus atau yang berhubungan dengan asuransi gitu. Artinya aku sih agak amazed gitu, agak ya amazed gitu, seorang Donna masih mau itu hitungannya kan bekerja ya atau apa itu kalau di asuransi itu atau apa itu sebutannya? Iya, aku dari 2016 jadi agen asuransi di agen asuransi kan? Iya. Artinya ya seorang Donna gitu, artinya kan pasti untuk memanage aset dan uangnya pun sudah otomatis gitu. Kalau sosok seorang agen asuransi gitu, pasti dia akan memanage
nggak harus ngomong dulu, aset sendirinya pun pasti dia akan manage dengan baik. Iya. Jadi memang akhirnya belajar lagi kan. Aku juga belajar jadi financial planner gitu. Okay. Dan tahun lalu 2019 ya, Mek. 2019 aku jadi certified financial planner gitu. Aku belajar ujian gitu kan, kursus gitu jadi financial planner gitu. Dan aku termasuk orang yang memang ini seperti itu. Dari dulu kan memang nggak bisa diem. Dari kecil kelihatan saya nggak bisa diem ya kan. Dan aku pernah bukan diramal tapi dilihat sama seorang astrolog, Ibu Intan Ovelia. Jadi dilihat dari peta kehidupan aku, memang Dona orangnya nggak bisa diem. Jadi katanya di dalam tubuh aku ada tenaga 700 ekor kuda, apa 600 ekor kuda gitu. Jadi sampai umur 70 tahun Dona juga masih akan kerja terus katanya gitu. Nah, setelah aku pikir-pikir, jadi pas aku akhirnya masuk di asuransi, aku bilang, oh mungkin ini pekerjaan yang masih aku lakukan sampai umur 70 tahun ternyata, karena pekerjaan jadi agen asuransi itu nggak ada pensiunnya, ya kan? Nggak ada. Jadi sampai umur 70 tahun juga masih akan kerja. Capek juga ya gue pekerja terus, pengen tenang-tenang dong, nggak mau kerja lagi, tapi memang ternyata jalan hidup saya ternyata begitu gitu. Okay. Dan di dalam pekerjaan itu ternyata bukan hanya sekedar masalah aku ngejar uang sebenarnya, tapi ternyata banyak hal lain yang aku dapetin. Salah satunya adalah aku bisa banyak, bukan hanya sekedar mengedukasi, tapi juga aku nolongin orang. Gitu. Ya kan, kalau misalnya kayak kemarin ternyata nasabah aku sakit COVID sampai tagihan rumah sakitnya ratusan juta. Dan ternyata karena dia ngambil asuransi sama aku, itu di cover full. Dia nggak bayar apapun. Ya kan? Dan dia, Dona makasih ya. Kalau kemarin Kak Dona nggak nyuruh aku ambil asuransi, aku uang dari mana bayar 100 juta bayar rumah sakit. Gitu kan? Itu yang kadang kita berpikir bahwa, oh ya. Itu kebahagiaan yang tidak ternilai lah. Iya, dia baru bayar asuransi belum setahun dia masuk asuransi itu, dia kena COVID, dan tagihannya 107 juta, harus masuk kemarin dia berapa lama, terus ada juga yang masuk, ada yang 44 juta, ada yang 70 juta, gitu. Terus kemarin juga anaknya masih sakit, aku yang ngurusin ke rumah sakit, jadi memang ini salah satu tugas kita. Kadang kan kita sekarang juga, Mas Yudi, kadang kalau kita merasa bahwa kita sudah memiliki segala sesuatu dalam hidup, apalagi sih yang kita pengen cari gitu kan, istilahnya hidup bermanfaat buat orang lain gitu. Dan ternyata dalam pekerjaan ini aku merasa bahwa secara langsung hidup aku bisa bermanfaat buat orang lain, karena aku paling nggak sedikit banyak aku melayani mereka gitu, otomatis dalam pekerjaan ini. Tapi kalau dunia sosial, dunia melayani, dunia itu mah aku melihatnya bukan hanya kan Dona agen asuransi gitu, tapi jiwanya memang sosialnya tinggi gitu. Artinya ya kan kita berteman dari 2000-an itu, Dona termasuk salah satu yang juga komit untuk selalu support yayasan kita gitu, Yayasan Cair, yang tidak tanpa basa-basi atau ya itu sangat tulus gitu. Udah hampir Cair juga udah hampir 11-12 tahun ya. Itu Dona dari awal, dari perjalanan sebelum ada yayasannya, dari mulai buku segala macam, Dona bahkan bukuku. Saya lagi hamil, MC-in Mas Yudi launching buku. Hamil Diego. Aku baru tahu ini. Diego. Ayo, berapa bulan? Ya itu masih baru banget kan, itu kalau nggak salah Oktober kan, Mas Yudi launching Oktober 2008. November 2008. Ya, November 2008. Ini aku lagi hamil Diego paling 3 bulanan kayaknya itu. Aku nggak tahu, jujur. Oh sorry. Iya. Diego. Berarti emang belum ada yang tahu karena kan masih baru. Oke. Masih baru banget hamilnya. Ada histori sama Diego juga tuh buku berarti Diego. Terima kasih Diego. Baru tahu nih. 2008, kemudian dari mulai launching buku. Kan Diego lahirnya Mei 2009. Oke. Ya. Dari zaman hamil Diego itu. Dari zaman itu sampai sekarang aku tahu persis, bukan karena kita berteman bersahabat, tapi Dona sosok yang sangat tulus kalau hal-hal sosial, paling cepat lah, termasuk paling cepat gitu, termasuk ya kebetulan kita bersama-sama di Yayasan Cair gitu, jadi aku Dona tuh termasuk yang bersama Darius yang
paling komit, PP segala macam sampai saat ini. Aku banyak kalau untuk masalah urusan sosial aku juga banyak belajar dari Darius sih, Mas Yudi. Dia kan dari kecil memang papanya di rumah dari kecil di rumahnya punya rumah kayak rumah singgah gitu, kayak panti asuhan gitu kan. Jadi dia juga yang banyak, dan aku percaya banget bahwa di setiap rezeki kita ada rezeki orang lain gitu. Betul. Ada rezeki yang memang itu, makanya kita, dan istilahnya kalau misalnya kita punya gitu kan, apa sih yang bisa kita berikan gitu buat orang lain gitu. Ya entah itu bukan hanya sekedar rezeki, tapi juga tenaga, pikiran, waktu gitu ya. Dan makanya kenapa dia juga aku memutuskan untuk akhirnya kerja jadi agen asuransi. Awalnya mungkin sepele, karena pengen jalan-jalan. Aku kan senang banget traveling. Gitu. Karena di agen asuransi itu kalau misalnya tiap tahun achieve target kan dapat jalan-jalan gitu kan. Tapi itu teman-teman yang Dona dapat terus ya? Saya dapat terus. Tiap tahun. Aku bisa dapat 2 atau 3 trip tiap tahun biasanya. Bukan sekali malah 2 tuh. Iya. Terus karena achieve target terus. Tapi terus teman-teman yang udah lama tuh cerita kalau lu udah kalau lu misalnya ya, kalau misalnya ada nasabah yang sakit atau nasabah meninggal terus dapat uang pertanggungan gitu, terus lu dapat terus mereka bilang terima kasih ya udah dibantuin, itu rasanya lebih luar biasa. Nggak bisa dinilai dengan uang atau apapun sama trip deh gitu. Dan itu aku ngerasain kemarin. Seperti yang kemarin. Ketika sakit terus kita bantuin, kita ngurusin. Aku bahkan nasabah aku COVID tuh di Bogor. Aku datang ngambil dokumennya, bantuin ngurusin dokumen apa segala macam. Ya dia sahabat aku juga gitu. Terus kemarin yang sakit kita bantuin nyari rumah sakit. Karena rumah sakit susah ya kan. Dia di mana-mana dilempar, kita nyari aja dapat rumah sakit dia di sana. Berapa 2 minggu bahkan gitu, itu diganti. Dia sampai bilang, aduh teman aku aja nggak dapat rumah sakit, bahkan teman aku nggak bisa bayar rumah sakit ratusan juta, dia diganti, bahkan dia nggak bayar apa-apa, 0. Itu tuh dia sampai bilang makasih banyak kak gitu. Itu rasanya ya ampun gitu, sedih juga aku tuh sedih, dan maksud aku kebayang nggak gitu teman sekarang. Makanya kemarin aku ngerasa akhir aku yang sakit gitu kan, dan aku harus isoman gitu. Kebayang kalau misalnya harus masuk orang-orang yang ternyata harus mengalami hal yang sama dan ternyata dia tidak punya biaya untuk berobat atau apapun gitu kan gitu. Jadi ya pengennya itulah sekarang ini saatnya ya udah saatnya aku yang ya udah hidup bermanfaat buat orang lain, ya hidup diberkatin untuk memberkati gitu ya. Dan aku cuma berpikir bahwa karma baik itu bukan cuma buat aku, tapi ya buat anak-anak, buat keluarga aku lah gitu. Betul. Itu sih. Saya cuma pengen tenang, hidup saya pengen tenang gitu aja. Nah, kalau kedepannya apa sih Dona yang belum tercapai atau ingin tercapai atau impian atau apapun lah yang sehingga saat usia sekarang ini atau cita-cita, impian, keinginan, harapan yang belum tercapai, yang masih punya ambisi atau apa, kan ambisius banget nih orangnya, masih punya ambisi apa? Itu masih kecil. Sekarang, makanya di usia sekarang masih ada nggak ambisi atau harapan atau impian lah, sesuatu yang belum tercapai atau ingin tercapai? Kalau sekarang sih lebih banyak impian atau harapan itu lebih buat anak-anak sih Mas. Aku sama Darius punya cita-cita untuk bisa nyekolahin anak-anak di luar negeri, terutama Leo sama Diego, untuk bisa mereka sekolah bola di Eropa. Sekolah bola di Eropa, ya. Oke. Ya, harusnya kan Juni kemarin tahun lalu Leo itu berangkat ke Belanda. Harusnya. Oke, karena COVID. Karena COVID akhirnya batal. Oke. Dan kita lagi berusaha tahun ini karena Diego kan juga lulus SD. Jadi aku sama Darius lagi cari cara dan juga lagi cari sekolahnya. Entah itu akademi sepak bola atau ya sekolah reguler terus di negara atau kota yang memang ada klub bola gitu, untuk mereka bisa sekolah di sana gitu. Jadi karena 2 anak ini memang cita-citanya pengen jadi pemain bola kan. Memang ini yang mau katanya.
memang bukan hanya keinginan orang tuanya kan, maksudnya anaknya juga ini memang keinginannya jadi pemain bola. Oke, lanjut. Ya, jadi itu yang sampai sekarang ini aku sama Darius pengen sekali bisa membuat itu menjadi kenyataan gitu. Oke, semoga jalannya kan tinggal masalah waktu ya. Artinya orang tuanya pengen, anak juga pengen, kemudian kesempatan mungkin maaf ya kalau mungkin dari sisi kalau biaya bukannya mengecilkan atau ini kan mungkin Donna dan Darius mampu gitu. Tinggal masalah kesempatan di mana segala macamnya yang tepat gitu kan. Iya, bahkan kemarin udah sempat ngobrol sama Darius, kalaupun aku harus pindah untuk supaya tujuan anak-anak itu bisa tercapai, siap. Ya saya pindah. Ya. Karena itu pasti harus untuk anak-anak kecil ya. Nggak mungkin orang tuanya nggak ada gitu kalau di Eropa ya. Iya. Salah satu persyaratan kalau mau sekolah. Entah kalau misalnya kecuali boarding school ya. Kalau boarding kan orang tuanya nggak perlu pindah. Ya, betul. Tapi kalau misalnya sekolah reguler, karena kemarin ngobrol sama Darius ya, kamu siap nggak? Ya harus ninggalin semuanya gitu. Ya aku bilang ya mau siapa lagi yang harus berkorban. Ya Darius nggak mungkin. Dia kan usahanya, kerjaannya semua di sini. Oke, artinya Donna sama Darius tuh udah sampai tahap memutuskan Donna mau pindah kalau itu karena pasti harus ada orang tua. Oke. Yes. Ya, artinya karena itu salah satu persyaratan. Salah satu persyaratan sekolah. Aku hidup buat siapa lagi kalau bukan buat anak-anak gitu. Aku nggak pernah tahu lagi hidup sampai kapan, ya kan? Jadi apapun yang aku lakukan sama Darius sekarang ya adalah buat masa depan mereka, buat mewujudkan cita-citanya mereka gitu. Dan kita selalu tanya, benar kalian mau? Gitu. Kalau kalian beneran mau, mama papa akan berusaha untuk mencari jalan supaya itu bisa terwujud gitu. Ya kita memang ya aku sama Darius sudah ya menabung lah yang pasti untuk itu gitu kan. Ya biayanya berapa atau ya kita belum tahu, tapi memang kalau sekolah reguler biasa sih nggak terlalu mahal. Cuma kalau akademi yang memang full bola tinggal boarding atau apa memang pasti agak mahal gitu. Dan ya selama aku pikir ya selama kita masih muda, masih punya tenaga, aku pikir nggak ada yang mustahil lah selama kita masih mau berusaha gitu kan. Iya, betul. Jadi tinggal dan aku dari ini kan sebenarnya awal dari Leo dari 2 tahun lalu dari Leo lulus SD. Cuma kan anaknya masih iya enggak dan aku masih jadi kita selalu tanya terus benar masih mau ini itu dan kita kayak sekarang juga anak-anak kan di klub ada SSB, terus mereka juga ada latihan fisik setiap Selasa Kamis. Cuma kan lagi PSBB mereka nggak latihan, klubnya lagi nggak latihan. Terus anak-anak juga latihan sama Bang Robi Hartono. Hartono. Iya. Ikut latihan private sama Bang Robi juga gitu. Jadi walaupun PSBB klubnya nggak latihan, tapi mereka tetap latihan. Mereka jaga kondisi segala macam gitu dan ya masih ditanya terus benar nggak kamu sekedar hobi atau mau jadi pemain bola gitu. Jadi memang kita balikin lagi semuanya sama anaknya. Kalau mereka mau, ayo mama papa pasti support. Akan istilahnya banting tulang peras keringat buat anak gitu kan. Tapi karena kan kalau sepak bola sebelum 14 kan Mas Yudi. Kalau enggak telat gitu. Dan Leo tahun ini 14 tahun. Jadi maunya ya segera mungkin. Kalau bisa ya tahun ini. Kalau Diego kan baru 12 kan. Jadi memang walaupun tingginya udah hampir sama Leo dia. Badannya memang fisiknya kan lebih gede. Cuma ya mudah-mudahan minta bantu doanya mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Semoga pasti. Yang awal dikejar di Belanda dulu ya, ke Belanda sepertinya. Karena ada keluarga juga. Ya kemarin sebenarnya memang ke Belanda. Cuma itu tadi kan pikiran karena kakak aku
di sana. Cuma tadi pikiran Leo dulu gitu ya ke Belanda. Cuma karena keputusan ada perubahan pemerintahan peraturannya bahwa anak di bawah umur sekarang nggak bisa cuma pakai sponsor Guardian aja. Jadi harus diadopsi sama kakak aku. Jadi kayak akhirnya juga terus kemarin juga karena COVID kan jadi nggak jadi berangkat tuh. Jadi kita masih belum tahu. Aku lagi nyari coba negara lain juga, apakah ke UK, apakah coba lagi, kita juga lagi pakai agent juga cari sekolah lain, akademi mungkin. Nah kemarin juga ada katanya di perbatasan Prancis sama Swiss katanya ada akademi, cuma dia harus seleksi. Dia mau lihat dulu video anak-anak kayak gitu-gitu. Dan belum tahu biayanya berapa, jadi kita masih cari terus yang memungkinkan lah untuk semuanya gitu. Selamat, sukses terus dengan impiannya. Kita senang banget kalau Leo dan Diego bisa paling tidak memulai pengalaman dengan sekolah olahraga di Eropa khususnya gitu. Tidak menutup kemungkinan lah. Apalagi ya saya melihatnya karena Dona dan Darius kan punya passion yang sangat kuat banget di dunia olahraga khususnya sepak bola. Oke, kalau sekarang aku mungkin masa-masa akhir nih pertanyaannya di bagian-bagian akhir. Apa sih filosofi hidup Dona? Apa yang bisa sampai bertahan di dunia, bukan hanya presenter lah, di dunia entertain di Indonesia ini? Bukan ya, tentu bersama Darius pasangan, tapi dari sosok Dona sendiri apa sih yang dipegang teguh dalam hidup itu? Aku percaya segala sesuatu tuh dengan proses sih. Segala sesuatu kan orang bilang kalau dapatnya instan pasti cepat hilangnya instan juga gitu. Jadi segala sesuatu kalau kita memulai atau saya percaya banget sama proses perjuangan. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dengan perjuangan, usaha gitu ya, nggak akan ada yang sia-sia gitu. Dan sebuah proses itu ya harus dijalani dan harus dinikmatin gitu. Dan pada saat kita mendapatkannya, kita nggak akan nggak akan cepat puas atau cepat puas. Cepat puas karena kita tahu usaha yang harus dilakukan untuk dapetin itu gitu. Dan nggak akan menyanyiakan gitu kan, termasuk juga dalam itu bisa dilakukan dalam karir maupun dalam hubungan dengan hubungan rumah tangga, hubungan dengan pasangan gitu kan. Iya. Itu yang dijalani. Aku percaya. Yang dijalani Dona. Itu yang dijalani Dona Darius. Iya, betul. Walaupun kita pacarannya sebentar gitu kan, tapi aku pikir bisa bertahan sampai sekarang itu kan karena perjuangan yang dilakukan gitu. Termasuk juga dalam karir. Kenapa kita bisa bertahan sampai sekarang, misalnya bisa berkarir di dunia entertainment, masih bisa stabil. Gitu itu karena ya orang bilang kan mempertahankan itu kan lebih sulit daripada meraihnya gitu kan. Dan ya dalam hidup semua pasti nggak akan pernah berhenti belajar. Dan apalagi dalam hubungan gitu. Kapan proses belajar lo mengenal pasangan? Ya seumur hidup. Karena orang pasti kan berubah. Setiap proses fase kehidupan itu pasti berubah. Umur 20, 30, 40 pasti kan berubah. Jadi itu bersama Darius juga begitu ya? Setiap proses itu berubah-berubah. Kamu berubah, Darius juga berubah ya? Sesuai dengan dari dulu remaja, kemudian masa top atau apalah itu apapun namanya, jadi ibu-ibu, jadi ayah gitu kan? Ayah satu, ayah anak dua, anak tiga itu berbeda ya, berproses terus. Berubah, berproses. Dan itu kuncinya apa? Kuncinya apa? Satu hal, kuncinya yang membuat
Karena orang melihatnya kamu sama Darius itu betul-betul ya jauh dari gosip segala macam, itu orang udah tahu gitu. Pasti yang penting kuncinya tuh apa selain tadi belajar untuk terus memahami masing-masing itu? Kuncinya adalah ya bicara sih Mas Yudi. Oke. Kuncinya ya komunikasi ya. Segala sesuatu dibicarakan. Ya aku sama Darius mungkin ya karena dulunya partner ya jadi kita memang terbiasa bicara semua diomongin gitu. Okay. Ada hal yang kok kamu menurut aku kamu kok beda sih. Aku udah ngomong sama dia, kamu kok berubah sekarang, kamu kok ini ya diomongin, tapi cara ngomongnya gitu kan. Kadang kan ya, kita harus ngelihat momen. Kadang cowok kan harus tahu moodnya kan pada saat kita mesti ngomong tuh mesti lihat moodnya, lihat momennya. Kadang aku mau ngomong, baby boleh ngomong. Aku tuh ngomong sama Darius, aku mesti tanya, baby aku boleh ngomong nggak nanti ya? Jadi aku lagi mau ini dulu, gitu. Ya udah, biarin dulu aja nanti baru ngomongnya. Nggak bisa yang, jadi aku mau ngomong dong ini. Bentar, nah aku mau ngomongnya sekarang dong, gitu. Nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar lihat waktu dan kondisi pada saat bicara, gitu. Itu ada kamu mesti minta izin, boleh nggak aku ngomong sekarang gitu, boleh nggak aku ngomong, aku mau nanya dong gitu ya kan. Kadang suka gitu ngomong sama Darius, jadi memang begitu juga sebaliknya, baby aku mau ngomong dong gitu, itu ngomong gitu. Karena kalau enggak bisa berantakan ya. Iya gimana Mas? Enggak, kalau orang nanti malah berantem. Betul, orang tahu komunikasi, tapi how-nya atau kapannya itu yang kadang orang lupa ya. Iya. Caranya itu ya yang tadi kamu sampaikan itu bagaimana melihat pasangan untuk berbicaranya, bahkan dalam tanda petik seolah-olah meminta izin untuk ngomong. Itu yang justru malah menurut aku penting banget. Itu yang dilakukan oleh kalian. Proses pengenalan pasangan proses mengenal pasangan itu akan dilakukan seumur hidup, termasuk itu kan proses mengenal mood, mengenal momen pada saat gimana caranya untuk ngomong sama dia, enak nggak nih moodnya. Ntar aja deh, kayaknya lagi bete atau masalah kerjaan atau apa kan kita nggak tahu, ya kan? Tapi kan makanya itu yang aku sama Darius lakukan ya itu. Ya dulu nih, mukanya lagi kereng nih, ntar gue ngomong malah tambah kereng lagi, enggak deh, ntar aja. Gitu. Jadi memang orang tahu komunikasi, bicara, cuma ya kita memang caranya, gitu aja. Betul, itu. Caranya. Banyak banget Dona yang disampaikan, luar biasa, udah 1 jam 37 detik, luar biasa, nggak kerasa, hampir 2 jam kita ngomong, nggak kerasa. Nah mungkin terakhir aja dari Dona, apa yang ingin disampaikan, pesan atau apapun, pesan lah mungkin atau tips lah bagi orang-orang yang ingin berkarir seperti Dona, yang ingin tadi berpasangan, tadi tipsnya udah udah sangat bagus banget gitu, tips soal komunikasi dengan pasangan. Nah, tips bagi orang-orang yang ingin berkarir di dunia presenter, di dunia entertain atau apa, mungkin kasih masukan dari Dona. Oke, aku punya quote, ini aku yang buat sendiri. Jadi gini quotes-nya. No one can stop you to pursue your dream except yourself. Jadi impian itu bisa tercapai kecuali kalau kamu sendiri yang merusaknya impian itu, gitulah, kurang lebih begitu ya. Ya, jadi nggak ada orang yang bisa membuat kita menghentikan kita untuk mencapai mimpi kita kecuali diri kita sendiri. Yes. Dan satu quote juga yang aku suka banget dari Zig Ziglar adalah kalau kita ingin memulai sesuatu, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Yang penting memulai, ya kan? Bukan apa? Gak harus besar dulu untuk memulai. Tapi kalau lu nggak mulai, kalau lu mau gede ya kalau lu mau be great ya lu harus memulai. Luar biasa Dona Agnesia. Terima kasih banget, udah 1 jam 38 menit, hampir 2 jam kita ngobrol nggak kerasa. Karena kita juga udah lama banget nggak ketemu. Terakhir ketemu kapan ya? Iya. Terakhir lama banget ya. Mas Yudi, selamat banget ya buat Rio Survivor. Hebat banget. Ya, makasih Dona. Itu juga. Nah itu salah satu ini omongan ya yang barusan Dona bilang. Apa yang kita mulai, pokoknya mulai aja. Aku bukan orang di circle film gitulah, karena dunia aku bukan di situ. Tapi karena ada cerita yang menarik soal yang layak difilmkan,
dan mungkin orang lain belum tentu tertarik untuk memfilmkannya, makanya I'll do it. Aku yang melakukan sendiri. Gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini ya adalah apresiasinya, walaupun kita belum tahu di sini ya. Doakan juga, mohon doanya juga, Donna. Donna juga kebetulan ada di grup kita, ya mungkin sedikit memantau, tahu bagaimana perkembangannya. Paling tidak kita berharap juga pesan-pesannya sampai. Udah berapa? Juga, 22 Pak? Apa tuh? Penghargaannya. Udah berapa itunya? Award baru 16. Ya. Kemarin nominasinya udah sampai 22 ya kalau nggak salah. Iya, tapi yang menangnya sekitar 16-an. 16 luar biasa. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan inilah di negara lain diapresiasi, mudah-mudahan juga diapresiasi di negara sendiri ya. Amin, karena itu kan pesannya kuat, kan sangat kuat banget, banyak pesan itu, semoga yang penting pesannya sampai ke masyarakat, mudah-mudahan. Nanti kalau misalkan udah tayang dimanapun, pasti kita minta bantuan lagi Donna juga untuk kampanyekan. Siap Mas Yudi, sukses selalu. Amin, sukses juga buat Donna dan juga suaminya, sahabat juga, salam juga buat Darius. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ngopi-ngopi. Makan sebetulnya saya janji mau datang ke rumahnya ya. Cuma karena situasinya begini, ya udahlah kita nge-zoom aja gitu. Udah nggak tahan sih ngobrolnya, makanya aku bilang kita zoom aja deh. Gitu. Makasih banget ya Donna. Ini sama-sama Mas Yudi, sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga semuanya buat Donna dan keluarga. Salam buat semuanya, Ime, kemudian ya keluarga terutama Darius dan anak-anak. Kemudian Mbak Posi juga. Oke? Siap. Thanks a lot, Donna. Makasih banget. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu ya. Sama-sama Mas Yudi. Thank you. Thank you banget. Bye.